dia berniat pada saat nanti datangnya masuknya bulan suci Ramadan itu, dia akan mengisi segala amalia, dia akan memanen setiap amal yang disajikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Karena kalau sudah bahagia dalam hatinya, bunga dina jero hatena, senang dalam hatinya karena akan datangnya bulan suci Ramadan, mustahil orang itu menyia-nyiakan momen-momen, menyia-nyiakan saat-saat istimewa di bulan suci Ramadan. Mustahil. Orang yang senang dalam hatinya karena memasuki bulan suci Ramadan, mustahil dia menyia-nyiakan. Senang dalam konteks ibadah, senang dalam konteks amal. Karena di bulan suci Ramadan ini Allah menjanjikan banyak hal keberkahan-keberkahan yang tidak akan pernah kita temui di luar bulan suci Ramadan. Nah, maka orang yang merasa bahagia, orang yang senang, dia tidak mungkin, dia mustahil menyia-nyiakan waktu, saat, momen yang ada di bulan suci Ramadan. Pasti dia akan berpuasa, pasti dia akan bertadarus, pasti dia akan beramal, dia pasti akan sholat tarawih, dia akan ikhlas beramal karena hatinya yang berbicara. Segala sesuatu yang sudah dari hati itu nggak bisa dikhianati, Pak. Betul nggak, Pak? Lamun bunga hati dina jero hate, aya greget dina hate, pasti dia tidak mungkin bisa menyia-nyiakan itu karena munculnya dari hati. Sambungannya, kenapa bisa orang itu masuk surga dan diharamkan api neraka? Sudah senang dalam hatinya, pasti dia akan melaksanakan ibadah, pasti dia akan memanen setiap amal yang disajikan Allah, kemudahan-kemudahan, keistimewaan-keistimewaan yang ada di bulan suci Ramadan nanti. Maka dilanjutkan, man sauma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man sing saha jalma sauma anu puasa itu jalma Ramadan di bulan suci Ramadan imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan, dengan penuh keyakinan, dengan penuh keikhlasan, gupiro maka ngahampura lahu ka itu sima maka hiji perkara taqaddama anu sudah terjadi, anu sudah dilewati min dan bihi dari segala dosanya. Yang pertama bahagia, orang bahagia mustahil menyia-nyiakan amal di bulan suci Ramadan, dan pasti ketika dia puasa akan diikuti, diikut sertakan puasanya itu dengan imanan wahtisaban. Maka kalau sudah dilakukan itu, janji Allah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah bakal mengampuni setiap dosa kita dari dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Jadi kalaulah usia kita 40 tahun, dihitung dari balik dipotong tahulah 10 tahun atau 15 tahun, sisanya berapa? Dosa yang terjadi sekian puluh tahun itu, kalau nanti datang bulan suci Ramadan kemudian puasa kita iman dan wahtisaban, langsung delete semua dosa kita. Kita dilahirkan seperti bayi yang baru lahir. Ketika dosa kita semua clear, ketika dosa kita semua dihapuskan oleh Allah, kira-kira masuk neraka mau? Masuk neraka enggak? Enggak. Karena dosanya diampuni. Bahkan dosa yang sudah puluhan tahun terjadi, kecuali syirik, dengan adanya apa? Puasa. Terus apa? Jadi persambungan antara bahagia, setelah bahagia dia akan beribadah di bulan suci puasa dengan totalitas, di bulan suci Ramadan dengan totalitas, maka dampaknya Allah akan mengampuni segala dosanya. Bahkan dosa yang terjadi puluhan tahun akan dikelirkan, akan dibersihkan seperti bayi yang baru lahir. Orang Islam, man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang yakin dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan masuk surga. Siapapun, bahkan orang yang punya maksiat, punya dosa, tapi dia akan transit dulu ke neraka untuk disucikan dulu.
Tapi kalau orang yang berpuasa tadi iman dan wahtisaban, maka akan diampuni segala dosanya apapun itu kecuali syirik. Berapa tahun pun yang sudah dilakukan akan diampuni, berarti otomatis bersih. Kira-kira yang udah bersih itu masuk neraka dulu, transit dulu nggak? Tidak, karena dosanya bersih. Konteks dimasukkan dulu ke neraka itu dibersihkan dulu, kotorannya sudah bersih baru dimasukin surga. Tapi kalau orang yang berpuasa dengan iman dan wahtisaban, bufirolahum maka qadama min dzambi, maka orang yang berpuasa dengan iman dan wahtisaban mustahil dia transit dulu ke neraka karena dosanya sudah diampuni. Maka itulah konteks bahagia dalam datangnya bulan suci Ramadan. Maka malam hari ini alhamdulillah ini adalah bentuk bentuk sikap kita. Senang kita hari ini berkumpul untuk bersilaturahim. Beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan di Ramadan ini kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melaksanakan segala amalia di bulan suci Ramadan dengan penuh keikhlasan. Karena Ramadan itu adalah ibadah yang paling ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Saya mungkin selama ini di majelis ini mungkin sudah memasuki tahun ke-6 di majelis Pakul ini. Selama ini mungkin sudah ratusan kali lah saya membawakan materi di majelis ini. Tentunya sudah sebuah keniscayaan saya pasti banyak salah, saya pasti banyak dosa, saya banyak kekurangan. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Allah paling membenci orang yang paling banyak bicara tapi tidak ada implementasi. Dan orang yang paling bersiko terjebak dalam suasana itu adalah pemateri, adalah ustadz, adalah penceramah. Orang yang paling rentan berisiko terjebak dalam situasi seperti itu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ustadz. Lamun jamaah mah boleh paling sebatas ngomongkeun gitu. Perasaan misalkan Ustadz Didin hari ini kelihatan kayak ganteng, itu kan ngomongin tuh. Gitu doang. Tapi lamun ustaz mah resikonya gede Ustaz Amin. Lamun dihitung itu mah dosa aja kalau pakainya ustaz dibanding jamaah. Karena apa? Resiko ngobrol 10 yang dilakuin 3, ngobrol 20 yang diamalkan 7, ngobrol 100 benar 2. Siapa yang berpotensi itu? Penceramah, ustaz, ajengan, pemateri gitu. Nah maka dalam kesempatan yang baik ini saya selaku ketua DKM jauh dari kata benar, jauh dari kata baik, apalagi dari kata sempurna. Selalu saya banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan kekurangan dan sebagainya. Banyak ketidakpantasan, ketidaklayakan saya sebagai ketua, sebagai pengisi, sebagai pemateri yang mungkin kurang lebih sudah 6 tahun di majelis ini. Sudah mungkin ratusan kali waktu yang saya sampaikan bahasan dan apapun itu. Kalau dalam perjalanan itu banyak pemaparan atau kata-kata yang dapat menyindir, melukai dari para jamaah sekalian, dengan segala hormat, dengan segala kerendahan hati, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dijadikan hamba-hamba yang bersih, yang suci, amin, yang diampuni segala dosa-dosa kita. Amin. Dan saya juga berterima kasih kepada para guru-guru yang juga sudah mendampingi saya, sudah membersamai saya membangun syiar di Masjid At-Taqwa ini. Dan selalu istiqomah. Satu-satunya majelis yang tidak pernah memberikan bisyarah kepada ustadz adalah majelis Pakul, Pak. Di majelis-majelis yang lain mungkin ada bisyarah buat ustadznya, mungkin ada amplop buat ustadznya, tapi di At-Taqwa alhamdulillah
tidak pernah ada bisyarah. Guru-guru kita ikhlas mengajarkan kita, guru-guru kita memberikan ilmu, insya Allah berkah. Dan kita doakan para guru-guru kita yang senantiasa selalu mendampingi kita, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, diberkahkan segala rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya aturkan terima kasih kepada para guru-guru yang senantiasa hadir membersamai saya, bersama kita semua di majelis ini. Dan saya juga dengan penuh rasa hormat sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam selama perjalanan majelis ini banyak kesalahan-kesalahan yang dapat saya sampaikan, kesalahan-kesalahan yang saya lakukan, atau adanya ketersinggungan, adanya materi yang mungkin merasa menjadi objek contoh membuli atau apapun itu. Saya yakin yang paling senyum ini Kinoy. Saya mohon maaf gitu apabila selama ini selalu jadi objek penokohan yang harus disebut gitu ya. Tapi sudah dapat izin dari Ustaz Krisno, boleh aja. Mungkin itu saja. Sekali lagi mohon maaf. Sekali lagi ya mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.